Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur, kita percaya Tuhan ada dalam Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus menuntun setiap Bapak Ibu dan saya hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita mau bersyukur karena kita percaya Tuhan setia menggenapi janjinya bagi Bapak Ibu dan saya. Yang bangga sama Tuhan Yesus, kayak kita tepuk tangan di atas kepala kita. Mari dengan sikap hati menyembah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh satukan hati kita. Sejenak Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan. Datang sama Tuhan Yesus. Kasih-Nya melimpah bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi setiap hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Oh, sungguh indah tiada taranya bagi setiap kami. Menyerahkan umat-Mu yang beribadah di tempat ini, beribadah via live streaming. Kuasa-Mu menjamah, memulihkan, melepaskan setiap kami yang hadir. Di hadirat-Mu ada kemenangan, jawaban doa, pemulihan, kesembuhan, kelepasan bagi setiap kami. Kami doa tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun setiap kami menyembah, kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap umat-Mu. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Gembala kami, Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Bersama keluarga besar yang melayani penuh kuasa, penuh mujizat. Kami berikan hidup kami, ampuni kami, darah Tuhan Yesus menguduskan, melayarkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias yang mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Sama-sama datang dengan hati menyembah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Dengan iman, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Dengan iman sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang setia. Mari mesembah Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan Tuhan Yesus. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, oh mulia dan berkuasa. Jadikan lagu ini pengagungan kita. Ku kagum, hormat akan Engkau,
layak kami sembah. Kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Sungguh kami kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Boleh lebih sebelah lagi, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan. Sore hari ini bersyukur buat anugerahnya, buat kasih setia Tuhan Yesus. Ku kagum kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari agungkan Dia Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kami kagum, kami hormat. Ku kagum, hormat akan. Bawa syukur Bapak Ibu. Kau Allah, Kau Allah ya. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan, sembah Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh Kau Allah yang layak. Boleh lebih dahsyat lagi. Sama-sama bersyukur. Di atas kepala kita sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Haleluya. Sekali lagi. Ku
Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Beri tubuh, beri darah-Mu bagi setiap kami. Angkat tangan Bapak Ibu, sembah Tuhan Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari setiap dasar hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan ayo bisa lebih bangga lagi dengan iman. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian Bapak Ibu dan saya. Percaya di hadirat-Nya ada kesembuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari apapun keadaan Bapak Ibu, tinggikan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Boleh lebih dahsyat lagi. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama Tiberius. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Setiap hati menyembah. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang bersyukur, yang ditebus, boleh beri tepuk tangan. Sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam lembah kekelaman sekalipun, apapun vonis dokter, apapun kata orang, kami mau katakan, kami hidup sesuai apa firman Tuhan. Maka kami percaya kesembuhan, pemulihan, kelepasan pasti menjadi bagian kami. Kalau kami hidup kudus, hidup taat, hidup benar, hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Tuhan yang terus ditinggikan,
dalam setiap musim hidup kami. Segala puji, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi satu nama, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Gereja Tiberias yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia pasti baru setiap kita. Haleluya. Di penghujung bulan Agustus ini saudara, mari bersama-sama bersuka cita. Sama-sama katakan saudara, ku tak pandang dari gereja mana. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kananmu sore hari, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu gereja di Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku saudara, engkaulah saudara dan saudariku, sebab Tuhan yang persatukan kita lewat salibnya. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Kita boleh saling mengasihi satu sama lain karena satu kasih yang luar biasa saudara. Kasih siapa? Kasih Yesus Kristus. Amin. Mari bersyukur. Yeah, yeah. Satu suara sama-sama timurnya sore hari ini. Di dalam Yesus. Semua katakan sama-sama. Oh haleluya. Ku cinta keluarga lah, 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 ku cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Satu hal yang pasti buat orang percaya, buat Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Apapun keadaannya, Dia tetap baik, selamanya baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang selamanya baik. Lord, you are good. Tepuk tangan saudara sama-sama. Ini hari yang baik.
baik untuk kita berpuji Tuhan sama-sama. Haleluya. One, two, three, go. Na 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 na. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Angkat tanganmu sama-sama, coba Tuhan. Yeah, we worship you for who you are. Na 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 na. Semua tangan. Na 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 na. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and hallelujah Tuhan Yesus. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. Oh, oh, oh. Hallelujah, for who you are. You are good. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Buat bulan yang baik, buat masa depan yang baik, Tuhan sediakan kami kita, amin. You are good God. Oh yeah. Hallelujah. Sama-sama satu suara sore hari ini, saudara. You are good all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Angkat tanganmu sama-sama, cuma gini ya sore hari ini. Katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, God Jesus. We worship you. Hallelujah. Bisa lebih keras lagi sore hari ini, saya percaya. Yang menerima kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini sama-sama. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship
You are God. So good to me, Lord. Hallelujah. Only for Jesus we give praise, Lord. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus sore hari ini. Di atas kepalamu kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Tuhan Yesus kita yang selalu baik bagi setiap kita. Bahkan sore hari ini kita berkumpul, kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih anugerah kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kita. Amin. Boleh angkat tinggi tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kembali kami memasuk tahta kudus-Mu Tuhan. Kembali kami menghampiri tahta suci-Mu pada sore hari ini Bapa. Kami bawa hidup kami bawa diri kami bawa hati kami untuk kami boleh persembahkan semuanya. Jadi persembahan yang kudus, yang berkenan bagi nama Tuhan. Bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur sepanjang minggu ini untuk kesetiaan Tuhan. Bersyukur untuk sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Sore hari ini kami datang menyembah Tuhan, kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab yang kami sadari dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan sore hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah berat Tuhan Yesus berikan kelegaan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Mujizat Tuhan pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Yang percaya kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi di atas kepalamu kasih sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ini sembah syukur kami bagi nama Tuhan. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya kasar dan hina. Tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada. Tempat dunia orang mati berkata. Angkat tinggi tanganmu sama-sama. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Takkan pernah ku lupa, mau di sana, di sana setiap kami aku berada. Tempat dunia orang mati bertata. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih-Mu, kasih memeluk aku di sana. Kasih terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Hanya kepadamu Yesus, kasih-Mu menjemputku di sana. Yang dimerdekakan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan
kepada Engkau Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Kami bersyukur Tuhan, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih-Mu, Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, Yesus, Kamu sembah. Mari menyembah, mari memuji, bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya Kau Yesus, kebaikan-Mu nyata, kasih-Mu sempurna atas kami. Kasih jumpai aku di sana. Makasih Tuhan. Untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan Yesus. Sambil angkat tinggi tangan. Kasih memeluk aku, kasih selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih tepuk tangan di atas kepala-Mu. Kasih sorak-sorai di atas kepala kita. Yang bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus sore hari ini. Haleluya. Sebab oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, kami ada sampai dengan saat ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Oleh karena kekuatan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami, yang memampukan kami untuk menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami, sehingga setiap kami boleh ada sampai dengan sore hari ini berdiri mengangkat tinggi kedua tangan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima setiap sembah syukur kami pada sore hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan Yesus. Bahkan dimanapun kami berada, yang beribadah via streaming Gereja Tiberias sore hari ini, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami diberkati lebih lagi. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan sore hari yang baik ini, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Menurut firman Tuhan, kita juga dimerdekakan dari dosa lewat pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada pengorbanan yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita, dan bagian kita adalah kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan itu. Hidup sebagai orang merdeka, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dosa dapat membuat kita terikat kepada kecenderungan buruk, membuat kita renggang dengan Tuhan,
Hanya oleh Tuhan Yesus kita dapat bebas dari perbudakan dosa dan menjadi orang yang merdeka. Kita merdeka dari nafsu-nafsu jahat atau karakter buruk. Kita dimerdekakan dengan salibnya yang harus dipertahankan dan mewujudkan pertobatan. Dan hasil daripada kita dimerdekakan, kita akan hidup dalam roh Allah. Kita yang merdeka akan menjadi hamba kebenaran. Dan roh Allah tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk berbuah dalam kekudusan dan menjadi orang merdeka milik Tuhan Yesus. Kita akan hidup dalam kasih. Orang yang dimerdekakan akan hidup dalam kasih Allah. Dikuatkan mewujudkan kasih dimanapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita, sebab Roh Kudus menyertai kita. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Orang yang merdeka harus tetap terus berjuang, sebab kita harus mempertahankan keselamatan dan juga kita harus bertahan melawan daya tarik dunia, ego kita dan kuasa gelap atau kuasa iblis. Tapi bagi yang tetap setia akan meraih hidup kekal di sorga kelak. Hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, sore hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 24 Agustus 2025 dengan judul Bertahan dalam Masa Sukar. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, untuk bertahan dalam masa sukar. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak takut. Mazmur 56 ayat 4, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bukan karena kita sudah diberkati dengan materi, tetapi karena kita memang beriman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan Yesus tidak menutup mata dan telinganya ketika kita dalam masalah. Percaya adalah kunci utama untuk membuka pintu keluar dari masalah kita. 2. Selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita extraordinary power, yaitu sesuatu yang akan membuat kita mampu bertahan sekalipun dalam kondisi kering di sekeliling kita. Mengandalkan Tuhan berarti kita mengangkat tangan agar Tuhan turun tangan menolong kita. Mengangkat tangan menandakan tanda penyerahan diri total kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan menyerah. Tetap berjuang dan lakukan yang terbaik. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Allah ingin kita berjuang. Allah ingin melatih kita menjadi orang yang siap pakai dalam banyak hal. Berjerih payah dan berjuang di dalam Allah membuat rohani kita menjadi kuat. Proses yang kita lalui ada harga yang harus dibayar. Itu yang menjadikan rohani kita kuat. Percayalah akan tiba saatnya. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Yang keempat, berusaha tabah dan sabar. Amsal 20 ayatnya yang ketiga. Dalam situasi yang sukar, hal yang paling umum dapat dilihat dari seseorang adalah emosi. Emosi yang labil dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalahnya. Melangkah sedikit demi sedikit akan membuat kemajuan, biarpun kecil tapi sangat berarti. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan dan sehat, suatu lingkungan yang saling support dan juga membangun. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga.
Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus di sore hari yang baik ini. Dengan suara gembala kita untuk minggu ini, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Yang bersuka cita, yang percaya kita diberkati Tuhan, doa lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, umat Tuhan, sore hari ini. Kita dibentuk, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Di tempat ini biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang kami andalkan. Di sore hari ini kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Bersyukur buat sukacita yang juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus saja yang bertata di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau siapkan hati kami, mata, telinga, dan pikiran kami untuk Tuhan Yesus ingatkan, Tuhan Yesus tegur, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau saja yang beracara dalam setiap pribadi kami. Biar setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan boleh sungguh mengubahkan, menguatkan setiap kami. Kami membuka hati kami Tuhan sore hari ini untuk kami diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita siapkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan Yesus. Sang damai penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Mari agungkan Dia. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Angkat suaramu, kita bernyanyi bersama-sama di hadapan Tuhan. Sang damai penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa Kau pemenang, Sang Raja, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan
menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Agungkan namanya. Ku agungkan, kau ku agungkan. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan, hanya Yesus yang kami muliakan, hanya Yesus yang kami agungkan. Ku agungkan. Mari coba Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tinggi tanganmu. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Agungkan, tinggikan nama Tuhan ini semua. Ku agungkan, kau ku agungkan. Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau yang siap diberkati firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Buka hati kita sama-sama. Tiberias. Ku agungkan, kau ku agungkan. Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami bisa ada. Kami masuk di minggu yang keempat di bulan Agustus. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna. Engkau memberkati kami, menolong kami, bahkan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang sedang menghadapi tantangan. Kami bersyukur di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, Bekasi Timur. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang keempat ya. Sekarang udah tanggal 24 Agustus, minggu depan udah tanggal 31 dan say goodbye Agustus, masuk September. Gak kerasa udah mulai persiapan Natal ya, udah mulai rapat-rapat kecil dan sebagainya ya. Pohon Natal udah mulai keluar lagi ya dari gudang ya. Ya, Kristen Natal juga baru keluar lagi nanti ya. Yang jarang-jarang gereja yang Kristen Napas, Natal dan Paskah. Nah itu dia. Tapi kalau Betos nih, oh ini garis keras ini ya. Ini setiap hari Minggu rajin ibadah ya. Dan kita percaya berkatnya pasti beda dong ya kan. Jeripaya Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Yuk judulnya. Judulnya adalah Tuhan memberi saya iman untuk tetap percaya. Ya Tuhan memberi saya iman untuk tetap percaya ya. Iman ini adalah caranya kita untuk bisa melihat mujizat Tuhan ya. Untuk melihat Tuhan menolong kita. Nanti akan saya bahas ya. Kita lihat dulu Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa iman adalah fondasi dari pengharapan kita kepada Allah. Dengan iman kita bisa berkata apa? Walau mata saya belum melihat, hati saya percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Ya, Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab ya, Bapak Ibu yang tekun baca Alkitab setiap hari ya,
Kalau kita belajar Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya diajarkan tentang beriman. Ya, perjalanan mempunyai iman itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kedagingan Bapak Ibu dan saya itu cenderungnya pingin melihat dulu baru percaya. Tetapi iman yang Bapak Ibu dia diberikan oleh Tuhan Yesus, iman itu bekerja walaupun mata jasmani kita belum melihat, tapi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya itu percaya kepada Dia. Ya, sebagai contoh, misalnya tadi saya mendoakan ada satu ibu bawa foto anak ponakannya sakit di ICU, di terkapar sakit di ICU. Ya kan? Tadi di Boston pagi, dia kasih foto, "Pak, ya ponakan saya sakit." Ya, ketika saya mendoakan sebagai hamba Tuhan, saya bukan dokter yang kasih obat dan sebagainya, tetapi saya dengan ibu ini belajar beriman kepada Tuhan, walaupun kami tidak di sana, walaupun secara mata fisik kami belum melihat kesembuhan, tetapi dengan iman yang berharap kepada Allah, kita percaya Tuhan itu bekerja. Ya, kan sekarang yang sedang kita hadapi kan banyak Bapak Ibu. Ya, ekonomi kah? Ya, mencari pekerjaan kah? Ya, anak-anak sudah S1 sekarang pusing. Mau cari pekerjaan di mana? Tetapi bukan berarti ketika keadaan ini sukar, Bapak Ibu dan saya tidak punya pengharapan. Bukan begitu. Bukan akhirnya kita tenggelam dan akhirnya kita pesimis. Iya ya Pak Pendeta, memang akhir zaman cari kerja susah. Jangan pasrah. Ya Bapak Ibu dan saya, kita bersyukur sesuai dengan judul tadi. Ya, terima kasih Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan memberikan iman kepadaku. Kenapa Tuhan memberikan iman? Supaya apa? Supaya dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, iman membuat Bapak Ibu dan saya bisa bekerja sama dengan Tuhan. Iman membuat Bapak Ibu dan saya bisa bertransaksi dengan kerajaan sorga. Coba lihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang-orang di Alkitab, di Perjanjian Baru. Apa yang Tuhan tanya dulu? Tuhan gak tanya, kenapa matamu buta? Iya kan, lagi main bola kah, tiba-tiba kecolok kah? Enggak. Iya kan, kenapa matamu sakit, kenapa engkau lumpuh? Tuhan tidak tanya kenapa sakit ini kan, dari mana, virus apakah, tidak. Tetapi ketika orang tersebut yang sedang bermasalah apapun, ketika mereka datang kepada Tuhan, ingin melihat kesembuhan, apa yang Tuhan tanya kepada mereka? Adakah iman di dalam hidupmu? Ya, Tuhan nggak cari kelemahan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu manusia banyak kelemahan. Tuhan tidak cari uangmu berapa. Tuhan tidak tanya pendidikanmu sekolah di mana. Tidak. Tetapi ketika Tuhan mau memberikan mujizat bagi Bapak Ibu dan saya, Tuhan mau menolong Bapak Ibu dan saya, mau memberikan pertolongan-pertolongan dahsyat, yang Tuhan tanya atas hidup orang itu adalah apa? Adakah iman di dalam hidupmu? Ya, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada satu jemaat mengatakan sama saya, "Pak, udah 3 tahun ini penjualan kami menuju dari Agustus ke Desember itu pasti penjualan kami turun." Saya datang ke kantornya, kita ngobrol, diurapi. Ya, udah 2 tahun terakhir ini, dari mulai Agustus sampai Desember penjualnya turun. Tapi apa yang saya katakan di kantornya? Saya tolak, saya bilang kita harus punya iman walaupun saya dan Bapak belum melihat hasil sampai Desember, tapi kita punya iman Agustus sampai Januari. Penjualan bukan turun, penjualannya naik. Kenapa saya katakan begitu? Karena bersama Tuhan, kalau disertai, apa yang dikerjakan berhasil. Jangan kita hanya percaya dengan satu pikiran, survei. Iya kan? Wah, ini udah bertahun-tahun memang begini pas siklusnya. Enggak, sama Tuhan berbeda. Sama Tuhan tidak seperti itu. Siklusnya mungkin turun. Ya, penjualannya mungkin tahun ini turun. Tetapi bersama Tuhan tiada perkara mustahil. Engkau bisa diangkat naik sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bekerja berdasarkan iman seseorang. Kalau iman yang nggak ada dan hanya pasrah, ya memang Pak,
tahun ini penjualan kami turun. Ya sepertinya makin turun, makin turun, makin turun. Ya jadi turun. Ya sepertinya Pak, penyakit saya nggak sembuh Pak. Jantung saya sepertinya nggak sembuh-sembuh Pak. Sepertinya nggak sembuh-sembuh. Ya jadi nggak sembuh. Ya sayang kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, suatu saat ketika kita mati Bapak Ibu, bukan kita lah, mungkin orang lain lah mungkin ya. Atau mungkin Bapak Ibu datang ke TPU, ya ke pemakaman. Kita banyak, saya berapa kali terakhir di Menteng Pulo saya nguburin jemaat. Lagi nunggu proses jenazah datang, polisi kita udah datang duluan. Saya udah parkir, saya sama tim udah duduk lah di kuburannya orang gitu kan, orang Kristen kita lihat. Wah ada orang Kristen, orang Batak, Ambon, Papua, semua lengkap situ. Memang kuburan Kristen di Menteng Pulo. Kalau Bapak Ibu lihat kuburan orang Kristen, ya disitulah banyak kita melihat banyak orang yang mati, yang dalam hidupnya menyia-nyiakan iman. Ya, ada banyak orang Kristen yang sampai mati tidak mempergunakan imannya. Ada banyak orang Kristen sampai mati tidak bertransaksi dengan kerajaan sorga. Hidupnya pesimis terus. Hidupnya pasrah terus, hidupnya menyerah terus. Padahal Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya. Jangan sampai kita mati, kita nggak bisa bertransaksi dengan kerajaan sorga. Jangan sampai kita mati, kita nggak mendapatkan apa-apa ketika kita menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang selalu memberkati orang yang percaya kepadanya. Ya, satu pendeta diundang ke sorga dan melihat nama orang Kristen di sana. Wah, logistiknya banyak. Si A logistiknya ini, si B logistiknya ini, si C logistiknya ini. Semua ada pendeta. Dia datang, diangkat sama Tuhan ke sorga. Pendeta, kau mau melihat ruangan logistik orang-orang percaya? Boleh. Masuk ke ruangan logistik besar, luas. Dibukalah namanya si ini. Loh, kenapa ini logistiknya? Berkatnya masih banyak. Karena sampai mati orang ini nggak punya iman kepadaku. Suplai barangnya, logistik berkatnya di sorga masih utuh. Tuh lihat. Akhirnya dibuka lagi. Seret. Loh, yang ini setengah. Karena dia berimannya cuma setengah-setengah, makanya dapatnya juga cuma setengah. Akhirnya dibuka lagi satu, jerut, habis. Logistiknya habis di sorga. Loh, Tuhan Yesus ini habis. Orang ini gila imannya, katanya begitu. Dia nggak pusing dengan apapun keadaan dunia. Dia punya iman yang luar biasa. Makanya berkatnya di sorga habis kuberikan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang satu logistiknya full, nggak pernah ada transaksi. Apa yang kedua cuma setengah-setengah. Apa yang ketiga, sorga berkatnya habis untuk berkati Bapak Ibu dan saya. Pilihlah beriman walaupun tidak mudah. Ya, pengharapan kita di dalam akhir zaman memang tidak mudah. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah melihat Tuhan sebagai pengharapan kita. Karena kalau engkau melihat manusia, pasti akan kecewa. Apalagi melihat keadaan zaman sekarang ini. Satu jemaat di SCBD udah 1 tahun belum dapat pekerjaan sampai hari ini. Tapi dia terus maju altar call. Maju altar call. Maju altar call. Tadi maju ke depan. Saya bilang udah dapat pekerjaan? Belum Pak. Tapi saya tetap beriman. Tahun ini dapat pekerjaan. Jangan pernah menyerah, amin. Ada sukacita di sini, amin. Amin. Jangan pernah menyerah, amin. Never give up. Ya, kalau menyerah engkau nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kau terus beriman di luar nalar pikiran manusia yang sering mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, hari ini juga mujizat pasti terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana cara iman bekerja sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Ya, belajar dari Alkitab bagaimana cara iman bekerja sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Yang pertama, iman membuat kita bertahan dalam penantian. Ya, iman membuat kita bertahan dalam penantian. Kita lihat Roma 4 ayat 20 sampai 21. Silakan, Pak.
Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Abraham tetap percaya meski janji keturunan tampak mustahil. Iman memampukan kita untuk menanti dengan pengharapan. Salah satu orang yang imannya dipuji oleh Tuhan itu adalah iman Abraham. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di perjanjian lama Tuhan menyatakan kepada Israel, akulah Allah Abraham. Itu yang pertama. Kenapa Abraham dijadikan bapak orang beriman? Kenapa Tuhan sangat menghormati Abraham? Karena Abraham tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Ya, kenapa dia bisa bimbang nggak? Bisa. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan janji punya anak, umur Abraham bukan 30. Umur Abraham bukan 25. Umur Abraham bukan umur anak muda, tetapi Abraham sudah masuk ke lanjut usia. Ya, wajar kalau Abraham mengatakan, bagaimana Tuhan aku bisa punya anak? Aku sudah tua. Wajar kalau Abraham menanyakan hal seperti itu. Tetapi Abraham tidak protes, Abraham tidak bimbang, Abraham tidak ragu. Justru Alkitab mempertegas, ya, terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang. Justru dia memperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan kata lain, Abraham sadar bahwa tubuhnya sudah tua. Abraham sadar sebagai manusia dia tidak bisa punya anak, tetapi dengan iman dia bersyukur. Allah yang berjanji, Allah itu sendiri yang akan menggenapinya. Paling capek Bapak Ibu ketika kita menunggu waktunya Tuhan kapan. Benar nggak? Sekarang Bapak Ibu mungkin dengan banyaknya jemaat seperti ini, mungkin semuanya sedang menanti janji Tuhan kapan ya digenapi. Ada yang ke gereja, wah udah alisnya jalur cepat, jalur lambat, bibirnya merah, gitu. Minyak wangi, berharap di gereja dapat jodoh. Pas pulang kenalan sama siapa? Opung-opung Bapak Ibu ya kan. Mamanya tanya gimana di gereja, sudah dapat teman? Mana ada teman mak? Di sampingku Opung Doli. Gak tahu tuh Opung datang dari mana. Udah nak sabar. Ya minggu depan gereja lagi, ibadah lagi. Percaya Tuhan pasti akan kasih jodoh. Mak aku gak mau, capek. Kalau begini-begini terus mana Tuhan gak tolong. Kalau begitu sikapnya gak bakal dapat. Ya, berbulan-bulan bikin CV, berbulan-bulan ke gereja. Mamanya bilang semangat ya nak ibadah, semangat ya cari Tuhan. Jeripayamu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Iya mak, aku sudah gereja. Ya, sesi pagi Pak Elfri, sesi 2 Pak Mercio, sesi 3 Pak Fider Ramon, sesi 4 Gary Tengker, sesi 5 Alexander Simanjuntak yang ganteng itu. Yang terakhir Marcel Sairang. Lebih ganteng dia daripada saya Bapak Ibu ya kan. Tahu diri aja kita mah. Iya kan? Mana mah Tuhan nggak memberkati pekerjaanku, Tuhan nggak mengkasih pekerjaan dan sebagainya. Kalau begitu berarti engkau tidak tulus ibadah. Ya tetaplah ibadah, tetaplah beriman. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Bagian kita adalah apa? Menjaga iman kita supaya tidak bimbang. Ya, ketika saya baca tentang Abraham Bapak Ibu, 2 hari 3 hari ini ketika saya bikin khotbah, saya tidak menemukan Abraham tanya sama Tuhan, Tuhan kapan ya saya diberikan anak? Tidak. Ya, justru yang bimbang adalah Sarah. Sarah melihat, Sarah kan udah opung boru Bapak Ibu ya kan. Wah, Sarah lagi habis mandi, habis sisir, udah leher kulit udah turun. Ya, kelopak mata udah tebel. Lagi senyum gigi palsu jatuh Bapak Ibu ya kan. Rambut udah ubanan, waduh. Bagaimana Tuhan ini? Kok bisa bilang aku bisa punya anak? Aku sudah tua. Sarah ragu. Akhirnya dia suruh Abraham tidur sama budaknya si Hagar. Lahirlah Ismail. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Keturunan kita bukan keturunan budak.
Ya, keturunan Bapak Ibu dan saya adalah keturunan ilahi yang dimana Tuhan janji keturunan dari rahimnya Sarah lah keluar keturunan itu, dan akhirnya banyaklah keturunan sampai hari ini. Ya, dan akhirnya Tuhan memberkati buah kandungannya Sarah. Terbukalah rahimnya Sarah dan lahirlah Ishak selama menunggu 25 tahun. Bukan iman kaleng-kaleng loh, 25 tahun. Dia Abraham bukan Kristen-Kristen yang Natal dan Paskah. Enggak, Abraham adalah anak Tuhan yang fight dengan imannya. Dia tidak pernah ragu dan bimbang. Alkitab mencatat, dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Dia tahu sebagai manusia dia terbatas. Dia tahu sebagai manusia dia tua. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan janji, siapa yang mau menghalang-halangi janji Tuhan? Tidak ada. Makanya hari ini kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, imani Pak, penyakitmu sembuh. Nggak ada amin. Masih ragu kayaknya sama Tuhan. Ya, kalau yang sedang ceban goceng, beriman. Tuhan pasti berkati pekerjaan saya, Tuhan pasti berkati usaha saya. Jangan imannya Tuhan makan tidur diberkati. Waktu tidur aku bangun, duit sudah ada. Nah, itu iman yang salah itu. Ya, saya selalu berdoa Tuhan berkati pelayanan saya. Ya, saya selalu berdoa Tuhan berkati istri, berkati saya, jadi berkat bagi saluran berkat buat istri dan anak, keluarga dan banyak orang. Bagaimana cara Tuhan memberkati saya? Banyak cara. Tetapi bagian saya bukan minta-minta, ya bagian saya beriman, percaya, walaupun saya tahu untuk beriman itu tidak mudah. Ya, apalagi melihat keadaan sekarang Bapak Ibu. Ya, cari kerja susah, orang bikin usaha sulit, omsetnya banyak yang turun. Saya hari ini banyak mendoakan jemaat yang usahanya omsetnya turun. Makanya bukan satu kebetulan saya khotbah tentang iman. Makanya mereka bilang, Pak, puji Tuhan Pak, iman saya dibangkitkan. Kenapa? Omset saya turun. Hari ini juga bangkitkan imanmu. Bagi Tuhan, ngangkat omset itu sangat mudah. Ya, tapi yang Tuhan lihat bukan bagaimana omsetmu naik, itu mudah. Yang Tuhan lihat ketika lagi sulit, mau percaya nggak kepada Dia? Ketika lagi situasi lagi di dalam titik terendah, mau percaya nggak kepada Dia? Itu yang sulit sebagai orang percaya. Karena kita sudah banyak pinginnya instan, cepat. Sekarang kan apa-apa cepat, informasi cepat, makan cepat. Ya, bikin tugas cepat, bikin skripsi cepat, bikin tesis cepat, drut, tinggal ketik, blub, keluar, truk. Ada chat GPT, ada AI, ada OA, EEOO, semua ada. Apalah pokoknya. Semua digiring untuk sesuatu yang instan, tidak melewati proses. Tapi ketika tiba-tiba anak Tuhan ditaruh sama Tuhan di padang gurun, menderita. Tuhan, kenapa begini? Kata Tuhan, karena hidupmu selalu pinginnya instan. Nggak bisa instan ikut aku. Ikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan muter-muter di padang gurun. Tujuannya apa? Mau percaya atau tidak. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, amin. Ya, hari ini biarlah kebimbanganmu kau serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiranmu kau serahkan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya. Dia akan melihat pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi iman itu bekerja, ya. Bagaimana cara iman bekerja sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Yang pertama, iman membuat kita bertahan dalam penantian, sabar. Kalau sedang menunggu mujizat Tuhan, jangan bimbang, kata Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana iman bekerja? Yang kedua, iman membawa kita tetap tenang di tengah tekanan. Ya, kita lihat Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iman bukan hanya percaya kepada janji, tapi juga memberi ketenangan saat tekanan datang. Karena kita tahu Tuhan yang memegang kendali. Bapak Ibu manusia dewasa seperti Bapak Ibu dan saya, di dalam satu cerita itu diibaratkan seperti bayi Bapak Ibu. Ya, saya punya anak umurnya 6 bulan.
Ya, nanti Agustus September tanggal 10 masuk 7 bulan. Ya, biasanya kalau maminya lagi dibawa ya, misalnya lagi bikin masakan atau bikin makannya dia, anak saya ditaruh di kamar. Ditaruh bantal guling ya, dikelilingin lah oleh benteng Yeriko Bapak Ibu ya kan. Tembok ratapan ya kan, biar tidak jatuh. Ya. Ketika lagi masak, lagi bikin makanan bayi, tiba-tiba terdengarlah suara anak menangis. Wah, begitu. Kenapa anak bayi menangis? Karena apa? Karena ketika dia membuka matanya, dia tidak melihat orang tuanya di situ. Ya karena apa? Karena seorang bayi pun tidak berdaya, dia nggak bisa lari, dia belum bisa jalan, dia nggak bisa ngomong. Jadi komunikasi anak bayi terhadap orang tuanya hanya nangis. Ya, dia bingung. Saya tuh nggak berdaya. Kenapa mamaku nggak ada? Kenapa papaku nggak ada? Aku lihat kamar kosong. Kemana mereka? Makanya anak ini nangis. Ya, ketika kita orang tua mendengar anak itu nangis, kita lari ke kamar kita duduk di samping dia. Ketika matanya dia melihat orang tuanya, melihat papanya, melihat mamanya, langsung berhenti dia punya nangis. Kenapa? Karena dia tahu ada orang tua yang menjaga hidupnya. Kita kan sering begitu, ya kan? Wah, di depan orang aja, wah, saya mah kuat Pak Pendeta. Ya, nih lihat nih, saya punya brewok, haleluya. Nih lihat nih, saya punya tato, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau mau melihat orang kuat itu takut naik pesawat aja. Lagi turbulen, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Semua orang mau jago di darat, naik pesawat lagi goyang, 1000% pasti takut. Ya, saya kan dulu kan pendeta akap antar kota antar provinsi. Sabtu pagi udah di bandara, Pontianak, Manado, Makassar. Sampai tukang toilet yang kalau saya mau ke toilet saya kasih yang toilet yang buat orang yang kebutuhan khusus. Saya kadang-kadang ke toilet situ saya kasih 10.000. Pak, tiap Sabtu kok Bapak naik pesawat terus? Bapak kerjanya apa? Pelawak, saya bilang. Sambil bercanda saya. Bapak ngelawak di mana? Di TV. Kok nggak pernah lihat di TV? Berarti TV-nya kurang canggih, saya bilang begitu ya kan. Enggak, saya pendeta. Oh, masih muda jadi pendeta ya? Ya begitulah Pak. Udah, setiap hari Sabtu tuh. Ya, kita naik pesawat. Sebelum kita naik pesawat, pilot sama co-pilotnya introduce dirinya masing-masing. Saya kapten pilot. Dengan nama ini, jam terbang ini, kita siap berangkat ke kota Manado, kita siap berangkat ke kota Makassar, kita siap berangkat ke Medan dan sebagainya. Walaupun kita nggak kenal, kita percaya. Lagi goncang, kenapa kita bisa tenang di pesawat kita bisa tenang? Kenapa? Kadang-kadang, kok lu nggak takut? Ya pilotnya kan udah jago. Kamu kenal nggak pilotnya? Iya kan, udah salaman belum? Udah lihat mukanya belum? Udah pernah makan sama dia belum? Dia baru kasih tahu namanya, kamu sudah percaya. Yesus yang sudah menebus Bapak Ibu dan saya berkali-kali mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Kita masih ragu sama dia. Kenapa? Apa alasannya? Karena memang Yesus, kita belum bertemu dengan Yesus. Kita belum kenal orangnya, baru sebut namanya. Kita percaya sama pilot itu. Pilot itu kan udah ribuan jam nyetir pesawat, pasti selamat lah. Iya selamat, tetapi kan kau belum kenalan sama dia. Dia kan makan belum, main ke rumahnya juga belum. Tapi kenapa sama Yesus kau ragu? Yang sudah mengampuni dosamu, dosaku. Yang sudah tebus engkau dari kutuk, Tuhan rubah menjadi berkat. Yang membawa engkau ke tanah perjanjian. Yang menyiapkan dirimu jadi warga sorga. Ketika Tuhan mengatakan tenang, engkau masih ragu. Kalau Tuhan bilang tenang, kita memang harus tenang. Kenapa? Karena dengan ketenangan Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan perkara kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya Yesaya mengatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Iya kan? Sebab kepada mula ia percaya. Sebab kepada mula ia percaya. Yesaya mengatakan apa? Dia juga takut-takut juga sebagai hamba Tuhan. Tetapi dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Menjaga hatinya dengan baik. Kalau kita nggak menjaga hati kita Bapak Ibu, wah repot. Sekarang banyak orang takut, akhirnya apa? Organ-organ tubuhnya jadi sakit. Ya, umur 16 tahun udah asam lambung. GERD bahasa Bataknya.
Ya, bahasa tarutungnya GERD. Ya, saya tanya, kamu kok 16 tahun, umur 16 tahun? Iya Pak, Sarbini tuh. Sakit apa? Asam lambung. Asam lambung 16 tahun udah asam lambung. Kenapa kamu banyak pikiran Pak? Ah, itu dia tuh. Banyak pikiran. Orang mah banyak doa, lu pikirin lu banyak-banyakin. Iya kan 16 tahun. Kalau udah 30 tahun ya sakit apa? Asam lambung. Ya wajar lah, mungkin 30 tahun udah berkeluarga, kerja, banyak yang dipikirin dan sebagainya. 16 tahun mau mikirin apa? Orang tinggal sekolah doang. Uang jajan juga tinggal minta, "Mak, uang jajan, Mak." Ya, banyak pikiran Pak. Kayak menteri keuangan aja banyak pikiran. Pikirin utang luar negeri. Iya kan? Kenapa? Terus Pak, sekarang banyak yang kena mental. Bapak Ibu tahu nggak? Penyakit mental itu setan yang buat. Karena apa? Karena setan mau Bapak Ibu saya depresi. Bapak Ibu dan saya akhirnya mundur dalam perjalanan iman. Tuhan tidak membuat seperti itu. Yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tetap tenang. Walaupun keadaan memang sulit dan sukar. Ya, makanya jaga hati dengan baik. Banyak baca Alkitab. Banyak baca Alkitab. Walaupun pas saya ngantuk Pak. Lu kira kita juga nggak ngantuk apa baca Alkitab? Kita juga ngantuk. Iya kan? Bangun subuh berdoa. Jangan main handphone sampai subuh aja. Buka laptop sampai subuh aja. Mati nggak di bawah. Jangan hanya mengejar pencapaian. Jangan hanya mengejar kesuksesan. Tetapi kerohanian tidak diperhatikan. Nggak dapat apa-apa Pak. Ya, di kompleks saya ada dokter meninggal tuh. Minggu kemarin saya cerita. Udah dokter, ngejar doktor lagi. PhD. Tuh lihat, udah doktor lagi. Bayangin. Canggih nggak tuh orang. Ya, kerja di rumah sakit besar. Buka klinik lagi dekat rumah. Kecapean. Mati Bapak Ibu. Ya, malamnya udah tidur ngorok, bangun subuh-subuh, dibangunin, udah mati. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya kan? Dia mau ngejar ini, ngejar itu, ngejar ini, ngejar itu, nggak dapat apa-apa. Banyak anak Tuhan hanya mengejar pencapaian, kesuksesan, tapi tidak memperhatikan kerohaniannya. Bapak Ibu, daging ini akan kembali kepada tanah. Roh akan kembali kepada Bapa. Dan roh atau ketemu dengan Bapa, Tuhan tanya, kenapa rohmu kurus? Kenapa rohmu kerdil? Ya, bagaimana Tuhanmu dulu? Ya Tuhan saya Pak nggak pernah baca Alkitab Tuhan. Nggak pernah ke gereja. Yang dia usahakan adalah pencapaian, kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya hidupnya nggak bisa tenang. Karena apa? Karena yang dikejar cuma dunia. Orang kalau kejar dunia nggak bakal tenang Bapak Ibu. Lihat contoh 1 minggu ini siapa yang ketangkep? Nggak usah sebut nama. Yang dia kejar apa? Ya dunia. Ya kan nggak dapat apa-apa. Dipermalukan. Viral seluruh Indonesia. Padahal udah diangkat naik, udah bagus. Kalau dia baik-baik, mantap. Mungkin bisa diperpanjang lagi 2 periode. Iya kan, mungkin dia dipercaya lagi pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu, dan sebagainya. You under arrest, tertangkap. Namanya juga, ya orang kalau cinta dunia, akhirnya nasibnya seperti itu. Ya anak Tuhan jangan cinta dunia, amin. Bekerjalah dengan segenap hatimu, kerja dengan segenap hati kita. Berjuanglah dalam usaha, berjuanglah. Ya sekolah yang benar, tapi jangan hanya mengejar dunia. Tetap tenang ketika menghadapi masalah. Orang yang tenang, dia akan melihat bagaimana Tuhan membuat perbuatan ajaib dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana iman bekerja. Yang terakhir, yuk, iman menolong kita untuk melihat kemenangan. Ya, iman menolong kita melihat kemenangan. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Iman bukan sekadar bertahan, tetapi juga mengantar kita kepada kemenangan di dalam Kristus.
Bapak Ibu, melihat mujizat itu tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Ya, saya punya mata jasmani hanya bisa melihat satu ruangan betos ini. Ya, saya melihat Bapak Ibu melihat saya, kita saling lihat-lihatan. Ya, tapi kalau kita mau melihat mujizat, kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Karena apa? Karena pasti akan kecewa. Satu anak di Amerika lagi datang KKR sama ibunya. Saya baca cerita ini ketika lagi renungan pagi Bapak Ibu saat teduh. Ya, anak ini lumpuh pakai kursi roda, diantarlah sama mamanya KKR di Amerika. Kalau di Amerika kan pendeta-pendetanya juga what? Fire, touch, ya kan begitu-begitu. Udah. Ketika altar call, anak itu dijamah sama pendeta itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kedua kakimu sehat, kedua kakimu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah ke rumah. Ya sampai rumah, mamanya bilang, kamu udah kuat belum kakinya? Belum kuat mah, aku belum bisa berjalan. Gimana sih? Katanya sudah didoakan oleh pendeta. Mamanya hanya melihat secara fisik, tapi dia ditegur oleh anaknya. Dia bilang begini, mama hanya bisa melihat, ya melihat kesembuhan dengan mata fisik, bukan melihat dengan mata iman. Tetapi aku, ketika aku menutup mataku, aku melihat dengan mata imanku, aku melihat aku sedang berjalan, aku sedang bermain, aku sedang melakukan aktivitas, kakiku sehat sempurna mah. Ya, ini yang dinamakan iman kita yang mengalahkan dunia. Ya kan, bisa nggak Bapak Ibu melihat dengan imanmu apa yang sedang kau doakan, apa yang kau sedang imani? Ya kan, mungkin kau hari ini sakit jantung, bisa nggak dengan mata imanmu engkau melihat jantungmu sembuh? Iya kan? Ketika Bapak Ibu melihat ekonomi sedang drop, bisa nggak dengan mata iman engkau melihat bagaimana Tuhan memberkati ekonomimu, memberkati usahamu, dan engkau tidak kekurangan? Harus bisa melihat dengan mata iman seperti itu. Daud dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud mengatakan apa? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan berarti langsung hari itu juga Daud kaya raya, enggak. Tapi Daud dalam perjalanan imannya, dia melihat bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang ia butuhkan. Hari ini banyak orang kekurangan, banyak orang kesulitan. Lihat dengan mata iman kita, Bapak Ibu dan saya sudah menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Ya, Pak, saya rindu Pak ingin punya rumah. Imani, engkau punya rumah. Kau bayangkan rumah. Oh, saya punya rumah di sini. Ya kan, dan sebagainya. Imani dengan mata imanmu. Ya, ada satu di dalam renungan itu juga saya baca. Ya, ada seorang orang pengen punya mobil Bapak Ibu. Ya, terus ada dia pengen punya mobil, dia bikin carportnya di rumah, dia bikin garasi. Keluarganya bingung, ngapain kamu bikin garasi? Saya punya iman, saya punya mobil. Apakah dia langsung punya mobil? Enggak. Dia hanya punya sebuah motor. Setiap dia pulang kantor, motor ditaruh di garasinya. Garasinya besar, dia sudah buat. Dan dia taruh motornya. Orang tuanya bilang, mana mobilnya? Sabar mah. Aku melihat dengan mata imanku, aku bisa punya mobil. Dia sudah buat garasinya dulu. Bertahun-tahun dia beriman, akhirnya Tuhan memberkati pekerjaannya. Akhirnya dia pulang membawa mobil, orang tuanya kaget. Mobil dari mana ini? Hadiah dari Tuhan Yesus. Coba kalau dia sudah dikasih mobil, belum ada carportnya, belum ada garasinya. Ya, mobilnya mau taruh di mana? Tapi orang ini sudah beriman lebih dahulu. Aku buat garasinya dulu. Ketika nanti Tuhan berkati aku, garasi mobilnya sudah ada. Hari ini melangkahlah dengan iman. Percayalah seakan-akan apa yang kau doakan sudah terjadi. Ya, apa yang kau doakan imani sudah terjadi. Karena itulah cara iman bekerja. Ya, apalagi anak-anak muda yang, Pak, saya pengen sekolah di UI, saya pengen sekolah di ITB. Nanti liburan ke ITB, sana foto di ITB. Walaupun masih SD. Ponakan saya foto di UI loh. Di UI loh. Karena mamanya punya iman bisa sekolah di UI. Dibawa kemarin liburan sekolah di UI Depok, ayo foto-foto di depan UI. Berimannya nanti kamu bisa kuliah di UI ya. Padahal masih SD. Ya beriman aja dulu, iman kan gratis Bapak Ibu ya kan. Bayarnya apa? Bayar tol aja ke Depok, itu yang bayar. Iya, beriman aja. Pak, anak saya mau masuk ITB. Beli kalender ITB di Bandung. Kalender ITB, tiap hari tumpang tangan.
dalam nama Yesus, anakku pasti bisa kuliah di ITB. Imanin aja dulu. Ya, kenapa orang dunia yang bapaknya petani bisa jadi pengusaha sukses? Kenapa orang dunia yang bapaknya cuma di kampung, ya di ladang, kenapa bisa jadi bos properti di Jakarta? Kalau kita baca buku-buku mereka, dari orang kampung, dari orang miskin, tetapi kenapa jadi bos properti? Ya, padahal bukan orang Kristen, masih orang dunia. Sebagai orang Kristen, jangan beriman setengah-setengah, berimanlah besar, karena Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga, bagaimana iman bekerja? Ya, yang ketiga adalah iman menolong kita melihat kemenangan. Jangan mundur, tetaplah beriman. Tuhan menyertai kita sampai kita bisa melihat kemenangan. Kesimpulan dalam khotbah saya, iman dari Tuhan memampukan kita untuk menanti janjinya, tetap tenang dalam tekanan, dan akhirnya melihat kemenangan. Selamat malam Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyi sebentar ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, katakan aku percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Katakan aku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Mari bersama-sama kita boleh katakan
Yesus. Firman-Mu tiada hari. Aku percaya. Katakan aku percaya ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kebenaran sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita yang percaya mari sama-sama satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dan kami percaya firman ini akan berdampak mengubahkan kami. Kami terima dengan kerelaan Tuhan. Biar Engkau yang berotoritas mengubahkan kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kuatkan kami Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan dengan syukur saat ini kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan kiranya Engkau memberkati siapapun kami memberi. Bahkan yang belum bisa memberi Tuhan kami percaya. Yang kami kerjakan semuanya Tuhan yang sertai. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang sempurnakan. Tuhan yang memberkati secara dahsyat luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Jangan jalan terus. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, Yesus Tuhan,
kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari sama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Sepertinya di luar juga udah mendung ya Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah, dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan darah Yesus setiap kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan darah Yesus oleh bilur-bilurnya penyakitku sembuh. Aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit paru-paru, aku tolak sakit ginjal, aku tolak sakit diabetes, hepatitis, aku tolak darah tinggi, darah rendah, aku tolak stroke, aku tolak kanker, tumor, kista, miom, aku tolak mandul, tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perkatakanlah setiap imanmu kepada Tuhan. Ya, kita percaya tiada perkara mustahil. Tuhan turun tangan bagi orang yang percaya kepadanya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ajar langsung kepada gereja Tiberias untuk mengatakan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia, dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square dan juga Bapak Ibu yang
ibadah melalui live streaming. Tuhan berkati, jerih payah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hamba juga berdoa untuk koordinator di tempat ini, bahwa Bapak David Raharja, Tuhan berkati dalam pelayanannya bersama tim, dalam pelayanan sepanjang hari ini. Jerih payah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, bersama Bapak Pendeta Aristo, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna, melayani penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari, Tuhan berkati, sehat, panjang umur, diberkati juga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Anak-anak kita juga punya masa depan yang baik, diberkati dalam studinya, diberkati dalam pendidikan, diberkati dalam pekerjaannya, Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa untuk Ibu Winnie van der AA di Amsterdam, Tuhan berkati, sehat sempurna, aliran darahnya normal, kembali ke 120/80, umur 75 tahun, sehat sempurna. Berkati Ibu Vera Simanjuntak, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam studinya S3-nya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ku kagum padamu, Allah mencintaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, Tiberias.